Ya, baik. Terima kasih atas laporannya untuk segmen Berita Jakarta. Rekan kami Tresia Silalahi dan juga juru kamera Ade Suherman. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas pada hari ini. Yakut dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 sampai 2024. Penyidik KPK menjadwalkan memanggil kembali mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam kasus korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Sebelumnya, Majelis Hakim menolak permohonan gugatan keabsahan status tersangka mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas perkara dugaan korupsi kuota haji. Sehingga dengan putusan ini, status hukum tersangka Yakut Khalil Qomas sudah sah dan sesuai dengan prosedur berlaku. Saat ini KPK juga mendalami ada aliran dana di balik penerbitan SK 130 tahun 2026. Dan menduga kuat agen travel diuntungkan dengan pengalihan sekitar 42% atau 8.400 kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus. Berdasarkan perhitungan BPK, total kerugian negara dari kasus ini mencapai angka 622 miliar rupiah. Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara YJQ selaku mantan Menteri Agama. Pemeriksaan terhadap saudara YJQ dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kami meyakini bahwa saudara YJQ akan kooperatif dan hadir dalam jadwal pemeriksaan hari ini. Dan pemirsa, untuk mengupdate kasus korupsi kuota haji dengan tersangka mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Berita 1 Justinus Paat dan juru kamera Indra Bramantio di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang, Yus. KPK menjadwalkan Yakut Khalil Qomas untuk diperiksa pada hari ini. Apakah dari pantauan Anda, ini yang bersangkutan sudah tiba di gedung KPK? Baik, Rama, Nisrina, dan juga pemirsa Berita 1, memang hari ini tadi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yakut terkait dengan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2003-2024. Awalnya KPK meminta Yakut supaya kooperatif untuk menghadiri pemeriksaan terkait dengan kasus ini. Hanya saja hingga siang ini Yakut belum tiba di KPK, dan berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa dari Yakut sendiri meminta penundaan pemeriksaan. Permintaan penundaan pemeriksaan ini disampaikan langsung tadi oleh kuasa hukum dari Yakut, Melissa Anggreni, yang juga tadi pagi sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat datang ke KPK untuk mengkonfirmasi terkait dengan surat panggilan yang disampaikan oleh KPK dan juga berkoordinasi terkait dengan penundaan jadwal. Hanya saja KPK melalui Budi Prasetyo mengatakan bahwa penundaan tersebut harus melalui surat resmi, dan mereka saat ini masih menunggu surat resmi dari kubu Yakut terkait dengan penundaan ini dan juga alasan penundaan tersebut. Di sini, Rama dan juga pemirsa Berita 1, pemeriksaan kali ini terhadap Yakut merupakan kelanjutan dari penyidikan kasus kuota haji. Setelah hari kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan atau menolak pra-peradilan yang diajukan oleh Yakut. Hal ini berarti bahwa Yakut sah menjadi tersangka kasus kuota haji dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Dan di dalam kasus ini, Yakut dan juga staf khususnya, Iswa Abidal Aziz atau Gus Alex, sudah ditetapkan menjadi tersangka pada 8 Januari 2026 yang lalu. Mereka itu dijerat dengan pasal kerugian negara, yaitu pasal 2 dan juga pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Pasalnya mereka dengan diskresi Yakut membuat pembagian kuota haji tambahan yang seharusnya 92% untuk kuota haji reguler dan 8% untuk kuota haji khusus diubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Hal ini berarti sekitar 42% atau 8.400 dari kuota haji tambahan tersebut bergeser dari kuota haji reguler beralih ke kuota haji khusus yang diselenggarakan oleh Biro Agen Travel Haji dan Umroh atau penyelenggara ibadat khusus haji.
Dan dalam diskresi ini diduga ada aliran uang dari Biro Agen Travel ini ke oknum-oknum di Kementerian Agama. Terakhir kemarin berdasarkan perhitungan dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, total kerugian negara dari kasus kuota haji sebesar 622 miliar. Dan nanti kita akan menunggu apakah KPK akan menjadwalkan lagi pemanggilan terhadap Yakut dalam kasus kuota haji ini. Demikian Nisrina dan juga Rama. Baik, terima kasih atas laporannya rekan kami Justinus Paat dan juga juru kamera Indra Bramantio yang melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas.